Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dharma Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam belajar P3K. Oke, kali ini kita akan bahas ya teman-teman untuk pembahasan kumpulan soal P3K kompetensi teknis bagian pedagogik untuk semua mapel ya. Sumbernya dari tryout PPPK 44. Nah, silahkan simak baik-baik penjelasannya dan selamat belajar. Nomor 1 atau bagian pertama atau soal pertama. Pada pendidikan abad ke-21, kompetensi collaboration ya sangat penting karena peserta didik dapat apakah A mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis maupun teknologi, B menghasilkan, mengembangkan dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara mandiri maupun berkelompok, C bekerja sama dalam sebuah kelompok dan dalam memecahkan permasalahan yang ditentukan, D mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, mengevaluasi bukti, argumentasi, klaim, data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam serta merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah teman-teman, untuk menjawab soal seperti ini tentang keterampilan pendidikan abad ke-21 itu ada 4C ya, 4C. Itu apa saja? Yuk kita bahas saja. Ini karena soalnya terlalu banyak, kita buat slide baru saja. Jadi keterampilan berpikir abad ke-21 itu ada 4. Yang pertama adalah creativity thinking and innovation atau kreatif dan inovasi. Apa itu pengertiannya? Di mana peserta didik itu dapat menghasilkan, mengembangkan, mengimplementasikan ide mereka secara kreatif, baik secara mandiri maupun berkelompok. Jadi pada creative thinking dan inovasi itu intinya itu menghasilkan ide-ide baru, ide-ide kreatif ya, inovatif itu. Yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis dan problem solving atau memecahkan masalah. Berpikir kritis itu mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, mengevaluasi bukti, argumentasi, mengklaim data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam, itu namanya critical thinking. Kemudian merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam menyelesaikan masalah, itu artinya problem solving gitu ya. Kalau komunikasi itu peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan secara efektif menggunakan media baik lisan, tertulis maupun teknologi ya. Kemudian yang terakhir adalah kolaborasi, itu yang ditekankan adalah peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditentukan. Jadi ada 4C itu ya. Creativity thinking atau berpikir kreatif itu menghasilkan ide-ide baru, ide-ide segar, ide-ide inovatif. Kalau critical thinking itu berpikir kritis itu mengidentifikasi, menganalisis, menginterpretasi, mengevaluasi bukti dan sebagainya. Itu problem solving itu merefleksikan dalam bentuk penyelesaian masalah, oke gitu ya. Kemudian kalau komunikasi itu jelas mengkomunikasikan ide-ide, kalau kolaborasi itu kerjasama. Intinya sebelah itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa jawab soal yang tadi. Opsi A kita lihat ya, mengkomunikasikan ide-ide berarti communication ya. Kalau menghasilkan, mengembangkan, implementasikan ide-ide mereka secara kreatif berarti creativity. Nah ini ya. Bekerja sama dalam sebuah kelompok itu berarti collaboration ya. Mengidentifikasi, menganalisis, itu berarti berpikir kritis atau critical thinking and problem solving. Jadi jawaban mana yang merupakan collaboration? Ya tentu saja jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke, next. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Jadi kita sudah pernah bahas ini ya. Kalau menjawab soal-soal seperti ini, kita harus melihat kata kerja operasional dan keseluruhannya. Ya, yang penting kata kerja operasional dulu. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan itu masuknya di level C4 teman-teman ya. Apakah opsinya yang A menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, apa menganalisis hubungan gaya dengan gerak, apa mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, apa menguji hubungan gaya dengan peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, kita akan belajar bagaimana memahami struktur dasar dari KKO atau kata kerja operasionalnya. Nah, kita mulai ya.
Level paling rendah, level C1 itu tahapannya mengingat atau remembering. Ya, itu mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan. Jadi ingatan saja, dipikir ingatan. Kata kerja operasional yang umum, ini yang umum saja ya teman-teman ya. Ada beberapa kata kerja yang sama-sama, misalkan ini menulis ya, menulis ini masuknya mengingat. Tapi menulisnya itu apa? Kalau sekedar menulis apa yang ditulis di papan tulis maka masuknya di C1 ya, teman-teman harus paham nih. Jadi ketika membaca tidak hanya KKO-nya yang dibaca tapi juga keseluruhan, kira-kira ini masuknya di C berapa ya. Menyebutkan itu juga masuknya levelnya C1. Kata kerja operasionalnya diingat-ingat saja, menyebutkan, mengingat, mendaftar, mengulang, meniru, itu C1. Kemudian C2 itu memahami ya. Memahami itu membangun arti dari proses pembelajaran, termasuk komunikasi lisan, tertulis, dan gambar ya. Membangun arti. Kata kerja operasional yang relevan yang biasanya digunakan untuk menguji C2 itu menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan, dan lain-lain ya. Kemudian C3 mengaplikasi atau menerapkan ya teman-teman. Ini menggunakan prosedur dalam situasi yang tidak biasa, situasi yang lain artinya ya. Contohnya apa? Menggunakan, mendemonstrasikan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, melakukan, itu semua masuk di level C3. Masih banyak lagi ya teman-teman ya. Kemudian untuk C4 itu menganalisis. Kegiatan menganalisis adalah memecah materi ke dalam bagian-bagian dan mencari hubungan antar bagian. Ya. Dipecah materinya dalam bagian-bagian kemudian mencari hubungan. Nah, kata kerja yang operasional itu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelaah, menganalisis, menghubungkan, merasionalkan. Ini semua teman-teman harus hafalkan kata kerja. Nah, ada beberapa kata kerja yang masuk dalam level yang berbeda teman-teman. Contoh membandingkan ini bisa masuk C5, bisa masuk C4, tergantung dari keseluruhan dari IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya ya. Kemudian C5 ini evaluasi. Dalam mengevaluasi itu artinya membuat pertimbangan berdasarkan kriteria, menimbang berdasarkan kriteria atau standar yang ada. Kata kerjanya menyimpulkan, evaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, mendukung, menggeneralisasi, menguji. Bahkan ini menguji ini juga masuk di C4 juga. Ya. Membandingkan ini juga C4. Tapi nanti tergantung dari KKO-nya IPK-nya. IPK secara keseluruhannya kira-kira masuk di sebelah mana itu ya. Jadi mungkin saja membandingkan itu masuk di C4, mungkin saja membandingkan itu di C5, mungkin saja menguji itu di C4, mungkin saja menguji itu di C5. Tergantung tadi ya, saya katakan lagi itu tergantung dari susunan indikator pencapaiannya secara keseluruhan seperti apa. Intinya apa? Dalam membedakan itu, intinya nanti kalau masuk itu dalam hal memecah materi ke bagian-bagiannya atau mencari hubungan berarti masuknya C4. Kalau menimbang berdasarkan standar masuknya C5. Itu intinya seperti itu. C6 atau mencipta itu artinya menyusun kembali unsur-unsur ya ke dalam pola atau struktur baru. Itu kata kerjanya yang operasional biasanya mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis, memformulasikan. Menulis ini bahkan menulis yang C6 itu tidak sama dengan menulis yang C1. Kalau C6 contohnya menulis novel sendiri itu kan C6. Menulis cerita pendek sendiri itu juga C6. Kalau mengingat hanya menulis huruf 20 huruf misalkan atau 20 angka gitu ya. Itu C1. Gitu ya. Teman-teman harus membedakan ini. C1 sampai C6. Dihafalkan ya, dibuat catatan, dihafalkan. Dan berlatih untuk menyelesaikan soal-soalnya. Nah, kita kembali ke soal. Indikator kunci dari
kompetensi dasar menghubungkan dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Menghubungkan tadi masuknya di C4. Nah, kalau menjelaskan itu masuknya di sini teman-teman. C2. Yang opsi A dilihat teman-teman. Menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar itu berarti masuknya di C2. Kalau menganalisis itu C4. Ya, menganalisis itu masuknya di C4. Kemudian mengklasifikasi itu masuk C2, itu dilihat teman-teman. Yang opsi C mengklasifikasi itu C2. Ya. Kemudian D menguji hubungan ini masuknya di C5. Menguji C5 ini yang menguji hubungan gaya itu C5. Jadi kalau indikator pencapaian indikator kunci itu harus sama levelnya dengan indikator yang ada. Maksudnya kata kerja operasionalnya yang sama, grade-nya yang sama. Kalau menghubungkan itu C4, maka pilih yang C4. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C4, yang menganalisis ini. Oke, lanjut ke nomor 2. Ismail, siswa mampu mengurutkan benda dengan mudah berdasarkan ukuran panjang dari yang terpendek sampai terpanjang, namun agak kesulitan menyusun dari yang terpanjang ke yang terpendek. Kemampuan Ismail mengurutkan panjang benda tersebut merupakan kemampuan berpikir pada tahap perkembangan kognitif Papa. Apakah praoperasional, apakah preoperasional, apakah operasional konkret, ataukah operasional formal? Nah, teman-teman, kita permudah saja. Untuk operasional konkret itu levelnya di SD, formal itu SMP SMA, kemudian pre itu TK bawah gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi kemampuan mengurutkan ini masuk ke dalam apa? Kita akan bahas yang ini karena kita belajarnya ya guru itu harus mengenal tahapan berpikir anak ya. Ini kita lihat yang ini tahapan operasional konkret. Ini anak usia SD ya, 7 sampai 11 tahun. Ciri-cirinya apa? Nah, sudah mampu mengelompokkan objek atau situasi tertentu. Nih, mampu mengelompokkan, mengklasifikasi intinya ya. Kemudian mengurutkan sesuatu, kemampuan mengingat, kemampuan berpikir agak logis ya. Kemudian memahami konsep sebab akibat ya. Kemudian mulai belajar membaca dan matematika atau berhitung. Kemudian sikap egosentris semakin berkurang secara perlahan. Oke teman-teman, berarti jawaban untuk mengurutkan sesuatu ini memang masuknya di tahapan operasional konkret ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Nomor 3, daya pembeda pada suatu soal adalah titik. A. Jumlah siswa yang menjawab salah dan jumlah siswa yang menjawab benar proporsinya sama. B. Kemampuan suatu butir soal yang tidak dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai materi dan siswa yang kurang menguasai materi. C. Kemampuan suatu butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. D. Jumlah siswa yang menjawab benar lebih banyak daripada jumlah siswa yang menjawab salah. Nah, karena soal nomor 3 ini bicara tentang definisi ya, definisi dari daya pembeda, maka kita akan berikan definisi daya pembeda. Nah, teman-teman, yang namanya daya pembeda pada soal itu adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Ini menurut Ari Kunto tahun 1999 ya, di bukunya halaman 211. Jadi daya pembeda, saya ulangi lagi, daya pembeda itu adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi, siswa berkemampuan tinggi artinya menguasai materi ya, dengan siswa yang berkemampuan rendah artinya yang tidak menguasai materi. Jadi jawaban yang paling tepat harusnya ya adalah yang C. Tapi anehnya ketika di LMS teman-teman itu menjawab C yang seperti ini, kemampuan butir soal dapat membedakan antara siswa yang telah menguasai dan siswa yang kurang menguasai materi yang ditanyakan. Ini jawabannya salah. Saya juga aneh ketika melihat itu ya. Malah jawabannya malah yang di LMS A. Nah, tapi teman-teman harus jeli ya, banyak LMS soal-soalnya itu yang kunci jawabannya tidak tepat. Ya, saya ulangi lagi bahwa banyak soal-soal di LMS
Kemdikbud itu yang jawabannya tidak tepat. Nah, teman-teman harus mencari jawaban yang tepat yang seperti apa, sesuai dengan teorinya tentunya ya teman-teman ya. Tetap pegang teori. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, loh nanti kalau di tes PPK sudah waktunya tes PPK, apakah jawabannya juga kemungkinan salah? Kemungkinan sedikit teman-teman ya, kemungkinan salahnya hampir tidak ada ya, karena memang semua instrumen soal yang akan dilaunchingkan untuk tes seleksi apapun itu, baik CPNS maupun P3K atau ujian nasional di SMP, SMA, itu sama semuanya, itu sudah diuji secara validitas. Jadi kalau yang di LMS ini kan hanya tahap belajar, makanya tidak terlalu diuji secara validitas ya. Jadi masih banyak yang salah teknis. Kalau seleksi insya Allah tidak ada ya. Maka kita harus belajar yang benar. Yang benar seperti ini ya. Sesuaikan dengan teorinya. Oke, next. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Jadi kita sudah pernah bahas ini ya. Kalau menjawab soal-soal seperti ini, kita harus melihat kata kerja operasional dan keseluruhannya. Ya, yang penting kata kerja operasional dulu. Indikator kunci dari kompetensi dasar menghubungkan itu masuknya di level C4 teman-teman ya. Apakah opsinya yang A menjelaskan tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, apa menganalisis hubungan gaya dengan gerak, apa mengklasifikasi tentang gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar, apa menguji hubungan gaya dengan peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, kita akan belajar bagaimana memahami struktur dasar dari KKO atau kata kerja operasionalnya. Ini sintaks project based learning itu ada 6 langkah, dan ini ada aktivitas yang dilakukan oleh guru dan aktivitas yang dilakukan oleh siswa pada masing-masing sintaks atau langkah pembelajaran. Yang pertama ada pertanyaan mendasar. Itu guru menyampaikan topik, mengajukan pertanyaan bagaimana cara memecahkan masalah, sementara siswanya itu kegiatan siswa yang dilakukan oleh siswa itu mengajukan pertanyaan mendasar. Apa yang harus dilakukan peserta didik terhadap topik pemecahan masalah. Jadi pertanyaan mendasar itu siswa atau peserta didik itu mengajukan pertanyaan mendasar apa yang harus dilakukan terhadap topik. Kemudian mendesain perencanaan produk. Itu yang dilakukan siswa apa? Sebelah kanan ya, kita langsung baca yang dilakukan siswa. Itu kalau mendesain perencanaan produk itu peserta didik melakukan diskusi atau berdiskusi, menyusun rencana. Pembuatan proyek pemecahan masalah meliputi pembagian tugas, persiapan alat bahan media sumber yang dibutuhkan. Itu masuknya di desain perencanaan produk ya. Kemudian menyusun jadwal, itu peserta didik berarti menyusun jadwal penyelesaian proyek, memperhatikan batas waktu yang ditentukan, karena ini ciri khas dari project based learning itu proyeknya ada batasan waktu. Kemudian monitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Kalau monitoring keaktifan itu yang utama yang dilakukan oleh guru, memantau keaktifan peserta didik selama melaksanakan proyek, memantau realisasi perkembangan dan membimbing jika mengalami kesulitan. Sementara siswanya yang melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal, mencatat setiap tahapan, melakukan diskusi masalah yang muncul. Itu masuknya di monitoring keaktifan dan perkembangan proyek. Kemudian langkah kelima itu adalah menguji hasil. Nah, pada kegiatan menguji hasil itu yang dilakukan guru adalah guru berdiskusi dengan prototipe proyek ya, memantau keterlibatan peserta didik, mengukur ketercapaian standar. Itu tahap menguji hasil. Apa yang dilakukan siswa ketika tahap menguji hasil? Itu membahas kelayakan proyek yang telah dibuat dan membuat laporan produk atau karya untuk dipaparkan kepada orang lain. Yang terakhir adalah evaluasi pengalaman belajar, di mana yang dilakukan oleh siswa atau peserta didik. Itu peserta didik memaparkan laporan, peserta didik yang lain memberikan tanggapan. Nah, jadi ketika pemaparan laporan itu masuknya di evaluasi pengalaman belajar. Ketika membahas kelayakan proyek, membuat laporan produk atau karya, itu menguji hasil. Kemudian ketika siswa dalam proses pembuatan proyek sesuai jadwal, itu masuknya di monitoring keaktifan.
Kemudian peserta didik menyusun jadwal penyelesaian sesuai dengan batas waktu, itu menyusun jadwal. Ketika diskusi untuk membagi tugas, alat, bahan, media, dan lain-lain, itu maksudnya di desain perencanaan produk. Ketika mengajukan pertanyaan mendasar, apa yang harus dilakukan, berarti ini pertanyaan mendasar. Jadi ada 6 ini yang perlu teman-teman hafalkan ya. Apa yang dilakukan guru, apa yang harus dilakukan oleh siswa. Nah, kemudian berarti kita bisa jawab tadi ya. Ini yang menjadi pertanyaan tadi yang sebelah sini ya. Kembali ke soal, peserta didik berdiskusi menyusun rencana pembuatan proyek. Tadi kalau pertanyaan mendasar tadi adalah mengajukan pertanyaan mendasar tentang topik yang akan dipecahkan gitu ya. Kalau menyusun jadwal berarti membuat jadwal ya sesuai dengan batasan waktu. Kalau mendesain perencanaan produk tadi apa? Menyusun rencana ya, pembagian tugas, persiapan alat, bahan, dan lain-lain, itu namanya mendesain perencanaan produk. Kalau memantau keaktifan, ini yang monitoring keaktifan ya. Monitoring keaktifan itu memantau keaktifan yang opsi D. Jadi jawaban yang tepat ketika pembagian tugas, persiapan alat, bahan, media, sumber, itu berarti masuknya di desain perencanaan produk ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 5, disajikan gambar. Nah, gambar ini sebagai stimulus teman-teman ya. Gambar ini sebagai stimulus, yang sebelah kiri atau gambar itu stimulus, yang sebelah kanan itu pertanyaan. Jadi teman-teman diminta untuk ditanyakan manakah soal yang memenuhi kriteria HOTS untuk stimulasi berikut. Stimulasinya berupa gambar jaring-jaring makanan. Apakah A, hewan apa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1? B, sawi dan bunga sepatu berperan sebagai apa? C, apakah peran burung elang dalam rantai makanan? Ya. Yang D, jika jumlah ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? Itu ya. Mana ini yang menggambarkan kriteria HOTS atau High Order Thinking Skill atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, teman-teman, kita sudah pernah bahas ini ya. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi atau pertanyaan yang mengarahkan ke HOTS, High Order Thinking Skill, itu harus meliputi 3 hal. Yang pertama, berpikir kritis dan kreatif ya. Jadi pertanyaan yang dalam menjawabnya harus berpikir kritis dan juga kreatif. Yang kedua, adanya transfer knowledge terutama di level C4, C5, C6. C4 itu menganalisis, kita sudah bahas ya di materi sebelumnya. C4 itu menganalisis, C5 itu mengevaluasi, C6 itu mencipta. Levelnya pertanyaan HOTS itu di situ teman-teman ya. Kemudian diarahkan untuk memecahkan masalah. Jadi pertanyaan HOTS itu yang merangsang siswa dalam berpikir kritis dan kreatif. Kemudian diarahkan untuk transfer pengetahuan terutama di level kognitif C4, C5, C6. Kemudian berikutnya adalah diarahkan dalam membuat pertanyaan itu yang memecahkan masalah ya. Nah, dari opsi A, B, C, D dilihat ya teman-teman. Pertanyaan yang A, hewan apa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1? Nah, hewan apa yang berperan sebagai konsumen tingkat 1 itu langsung dijawab kan bisa, ya kan? Konsumen tingkat 1 ya ulat kan langsung dijawab dari bentuk stimulus yang ada. Kalau langsung dijawab maka itu tidak diarahkan untuk berpikir kritis, ya, tidak pula kreatif ya. Memecahkan masalah juga tidak, itu tidak diarahkan untuk memecahkan masalah. Nah, transfer knowledge-nya ada di C2 teman-teman. Ini bentuknya kan identifikasi, pertanyaan identifikasi. Ya, siswa dapat menyebutkan peran hewan konsumen tingkat 1, menyebutkan atau mengidentifikasi peran hewan pada konsumen tingkat 1. Itu kan sama pertanyaannya ya. Itu identifikasi, bentuknya levelnya C2 atau pemahaman. Kemudian sawi dan bunga sebagai berperan sebagai apa? Ini juga menanyakan peran. Kalau menanyakan peran saja ini masuknya juga identifikasi C2. Apakah burung elang dalam suatu rantai makanan perannya? Peran juga, ini juga identifikasi C2. Nah, kemudian yang D, jika jumlah ulat menurun drastis, apa yang terjadi pada burung elang? Nah, ini disuruh berpikir. Jadi berpikir kritis. Ya, apa yang terjadi ya kalau misalkan ulat itu turun?
Nah, ulat turun nanti akibatnya burung pipit juga turun. Kalau burung pipit turun, maka akibatnya apa? Elang juga turun karena burung pipit itu makanan dari elang kan gitu. Berpikirnya tidak langsung bisa menjawab dari stimulus ya, tapi harus difikirkan dulu dan juga harus kreatif ya. Kemudian transfer knowledge-nya juga, jika jumlah ulat menurun drastis, maka yang terjadi pada burung elang apa yang terjadi? Ini pertanyaan yang mengarahkan ke analisa. Diminta anak-anak itu menganalisis dari kasus itu ya, kasusnya jumlah ulat menurun drastis, maka burung elang bagaimana? Nah, itu masuknya menganalisis dan levelnya adalah C4. Jadi antara opsi A, B, C, D ini yang paling bagus, yang paling pertanyaan yang hot, memenuhi kriteria hot ya tentu saja yang D. Next, nomor 5. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah apakah A. Pemetaan KD muatan pelajaran, apakah B. Menetapkan bentuk dan teknik penilaian, C. Merancang instrumen penilaian, D. Menyusun bank soal. Oke teman-teman, kita akan bahas sebenarnya perencanaan penilaian itu seperti apa sih pada pengetahuan ya. Jadi langkah-langkah penting dalam melakukan perencanaan penilaian, terutama untuk penilaian pengetahuan. Pertama, ini harus menetapkan tujuan penilaian. Ya, kalau dalam pengetahuan ya penilaian pengetahuan, kalau keterampilan ya penilaian keterampilan, kalau sikap ya penilaian sikap, itu tujuan. Yang kedua, menentukan bentuk penilaian. Pada penilaian pengetahuan ya, pada penilaian pengetahuan itu ada ulangan, bentuk ulangan, bentuk pengamatan, penugasan atau bentuk lainnya. Instrumen tes atau ulangan tes ya, pengamatan, penugasan dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya tentang teknik penilaian. Teknik penilaian itu bisa tes tertulis, tes lisan, atau bentuk tes penugasan. Ya. Jadi menetapkan tujuan penilaian, menentukan bentuk penilaian, memilih teknik penilaian, kemudian lanjutnya adalah baru menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi. Inti isi dari kisi-kisi itu apa? Kisi-kisi itu di dalamnya itu berupa hasil pemetaan KD terhadap indikator, lingkup materi, nomor soal, level soal, bentuk soal. Nah, ini ada dua ya. Ada yang bentuknya adalah kolom dan ada bentuk yang tidak kolom ya. Nanti teman-teman cari model kisi-kisi penilaian itu seperti apa. Oh, nanti baru paham. Teman-teman harus cari. Ya, kalau tidak dilihat secara langsung ya tidak tahu nanti isinya apa saja. Oke. Kemudian setelah menyusun kisi-kisi baru menyusun instrumennya. Instrumen soalnya seperti apa? Disusun. Kemudian setelah disusun harus membuat pedoman penskoran. Nah, pada pilihan ganda dan tes lisan ya, tes lisan itu harus dicantumkan kunci jawaban ya. Kalau tesnya oraan harus disertakan dengan rubrik ya, rubrik bagaimana teknik penskorannya seperti apa. Nah, baru kita bisa menjawab nomor 5. Yang bukan termasuk, ini kata-kata kerjanya ini bukan termasuk ya teman-teman ya, bukan termasuk prosedur penilaian pengetahuan. Nah, untuk pemetaan KD muatan pelajaran tadi masuknya di kisi-kisi penilaian, berarti ini masuk ya. Kemudian menetapkan bentuk penilaian tadi ada enggak? Ada. Teknik penilaian ada ya. Merancang instrumen penilaian itu ya soal itu. Nah, bentuk soal itu, menulis soal, berarti ini juga masuk. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah menyusun bank soal. Ini yang bukan termasuk kegiatan perencanaan penilaian pengetahuan. Nah teman-teman, ini untuk LMS juga tidak sama lagi ya. LMS jawabannya ya juga aneh lagi ya. LMS itu jawabannya malah yang B, padahal B itu masuk ya, di bukunya juga masuk. Nah, jadi teman-teman harus jawab yang benar adalah menyusun bank soal. Nomor 6. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap. Apakah menentukan sikap yang akan dikembangkan, menentukan indikator,
menentukan spesifikasi instrumen, menentukan skala pengukuran. Oke teman-teman, ya kita akan bahas bagaimana sih langkah-langkah dalam perencanaan kegiatan penilaian sikap. Jadi pada penilaian sikap itu ada 3 langkah utama. Ya, yang pertama menentukan sikap yang akan dikembangkan, apakah jujur, kerjasama, percaya diri dan lain-lain itu ya. Mengacunya pada KI 1 dan KI 2. Di KI 1, KI 2 itu dijelaskan deskripsi sikap yang dikembangkan. Kemudian yang kedua baru menyusun indikatornya. Indikator kerjasama misalkan apa? Indikator percaya diri misalkan apa itu ya. Yang ketiga baru merancang kegiatan yang dapat memunculkan sikap. Kira-kira dirancang ini situasinya supaya memunculkan sikap itu baru dirancang ya. Nah itu. Jadi ada 3 langkah perencanaan penilaian sikap itu. Silakan teman-teman dihafalkan. Menentukan sikap yang akan dikembangkan, menentukan indikator, kemudian merancang kegiatan yang mengarahkan atau memunculkan sikap yang akan ditentukan. Jadi jawabannya, langkah pertama yang diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian tentu saja adalah menentukan sikap yang dikembangkan. Next, nomor 7. Definisi penilaian adalah apakah A. kegiatan dalam meningkatkan kualitas kinerja atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya. Ini meningkatkan kualitas berarti. Yang B. kegiatan menentuan angka bagi suatu objek secara sistematis, penentuan angka. Ya, kemudian yang C. Prosedur yang sistematis mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan tentang karakteristik orang atau objek. D. menentukan atau menyusun alat ukur, dalam hal ini instrumen pengukuran dan bagaimana mengukurnya. Nah ini tentang definisi penilaian berarti kita harus belajar dari para pakar ya. Pertama, ini menurut Permendikbud tahun 2016 nomor 23 standar penilaian mengatakan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Proses pengumpulan pengolahan informasi ya, mengukur pencapaian hasil belajar. Kemudian Depdiknas tahun 2004 ya, ini tentang standar proses pada KTSP ya, kurikulum 13 ya. Ini mengatakan mengemukakan bahwa penilaian itu proses sistematis mengandung pengumpulan informasi, menganalisis